Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat ya. Hari ini kita mau belajar tentang komunikasi multidisiplin dalam pelayanan kesehatan. Oke. Ya, jadi multidisiplin ya. Kita kemarin udah belajar tentang bagaimana menggunakan komunikasi lewat CPPT, ya catatan yang terintegrasi. Di situ ada perawat, dokumentasi, kemudian melakukan komunikasi dengan dokter, dokter juga mencatat di halaman tersebut gitu ya. Oke. Kita sekarang belajar tentang gimana sih komunikasi multidisiplin dalam pelayanan kesehatan. Ya, seperti yang kita tahu, komunikasi perawat itu nggak hanya ke perawat saja ya, tapi juga ke semua multidisiplin pelayanan, baik itu dokter, tenaga medisnya ya, kemudian ada ahli gizi, apoteker ya, dan banyak ya multidisiplin yang lain. Oke. Dalam komunikasi multidisiplin ini saya nggak ini ya izin nggak apa namanya slideshow ya, soalnya ketutupan ya tulisannya. Oke, gini aja ya. Kelihatan juga kursornya mungkin ya. Oke, definisi komunikasi multidisiplin itu adalah merupakan kombinasi dari berbagai disiplin ilmu ya dalam tugas. Tidak harus bekerja secara terintegrasi, terkoordinasi, tapi juga dalam pemecahan masalah. Nah, kalau kemarin itu kan kita apa namanya membahas pelayanan kesehatan itu yang terintegrasi ya. Jadi yang memang sudah urutannya, fasenya seperti itu ya. Misalnya perawat ada ketemu dokter, kemudian membahas tentang kesehatan pasien yang memang sudah terkoordinasi, ya, sudah disusun. Nah, ada juga komunikasi antara dokter dengan perawat itu tidak harus harus selalu terintegrasi gitu ya, tapi ada dalam pemecahan masalah pada pasien perlu komunikasi ya dari sudut pandang ilmu yang relevan. Misalnya sudut pandangnya perawat bagaimana, sudut pandangnya ahli gizi bagaimana, sudut pandangnya dokter juga bagaimana. Nah, sekarang pelayanan kesehatan multidisiplin. Tim pelayanan kesehatan multidisiplin yang tadi di awal saya bilang itu adalah sekelompok profesional ya, sekelompok profesional mempunyai aturan yang jelas ya. Jadi ada tujuannya ya dan mereka memiliki berbeda keahlian. Nah, ini harus digarisbawahi. Jadi tidak sama ya perawat dengan dokter ya, dengan ahli gizi, dengan apoteker, dengan fisioterapi ya, dengan eh, pengambil darah ya, petugas lab misalnya, itu mereka mempunyai keahlian yang berbeda-beda ya, jadi tidak bisa disamakan. Nah, tim pelayanan ini yang beda-beda keahlian ini itu akan berfungsi dengan baik jika adanya kontribusi dari anggota timnya ya, dan dalam memberikan pelayanan kesehatan pada pasien tadi sehingga akan menjadi efektif, bertanggung jawab dan saling bisa menghargai sesama anggota tim. Jadi walaupun berbeda keahlian, mereka memiliki sumbangsih dalam merawat pasien. Mereka memiliki pelayanan kesehatan sesuai dengan bidang ilmunya tersendiri, ya, keahliannya tersendiri. Ya, sehingga kalau ini berfungsi dengan baik nih, komunikasi multidisiplinnya berfungsi dengan baik, maka akan memberikan pelayanan kesehatan yang efektif. Agar hubungan kolaborasi itu bisa optimal, semua anggota profesi itu harus memiliki namanya keinginan untuk bekerja sama. Jadi harus punya keinginan ini, mempunyai keinginan bekerja sama ya dengan baik ya. Jadi bekerja sama dengan baik. Perawat dan dokter itu merencanakan dan mempraktekkan sebagai kolega ya. Jadi bukan sebagai atasan dan bawahan ya, tapi sebagai kolega ya, karena perawat ya yang bayar ya pasien ya, uangnya pasien gitu kan ya. Dokter juga sama uangnya pasien ya, terus masuk rumah sakit kemudian baru digaji gitu kan. Jadi di sini
perawat dan dokter harus bisa menjadi kolega yang baik ya, sehingga bisa bekerja untuk bisa saling ketergantungan sama-sama lain ya, tergantung dari tadi lingkup prakteknya, bidangnya apa, dan pengetahuan serta respek terhadap orang lain yang berkontribusi terhadap perawatan individu, keluarga, dan masyarakat. Sekarang bagaimana kolaborasi tim kesehatan ya? Kolaborasi itu adalah hubungan kerja di antara tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada pasien ya. Jadi eh, tim kesehatan tadi itu memiliki kolaborasi hubungan kerja ya dalam melakukan pelayanan, dalam melakukan apa, bisa diskusi tuh, bisa melakukan diskusi ya tentang diagnosa pasien ya, kalau dokter bicara tentang diagnosa penyakit, kalau perawat itu bicara tentang diagnosa keperawatannya ya, keluhan pasien yang muncul ya, kayak nyeri, oh pasien ini nyeri berarti angkat diagnosa keperawatan, nyeri akut atau kronis kah gitu kan ya. Kalau dokter nyeri, ini nyeri di mana gitu kan ya, hasil labnya bagaimana, oh ternyata dia nyeri karena tipoid. Nah tipoid itu adalah diagnosa medis gitu kan ya. Jadi berbeda ya, diskusi, melakukan kerjasama dalam asuhan kesehatan, bukan hanya asuhan keperawatan tapi asuhan ya, melakukan asuhan ke pasien ya, asuhan di mana pasien ini nantinya akan lebih baik kondisinya eh, dari dia dibawa ke rumah sakit, dari awal dia dibawa ke rumah sakit kondisinya mungkin parah atau memburuk ya, sehingga setelah dilakukan tindakan asuhan ya, baik oleh tim tadi, tim pelayanan kesehatan ya, perawat, dokter, ahli gizi dan sebagainya, itu bisa membuat asuhan kesehatan yang bagus gitu, yang bertanggung jawab pada pekerjaannya. Bagi perawat, hubungan kerjasama dengan dokter itu sangat penting ya. Apabila ingin menunjukkan fungsinya secara independen, ya, tujuan kolaborasi perawat itu harus dilakukan ya dengan baik ya, untuk menunjukkan fungsinya dengan baik. Nah, tujuan kolaborasi perawat itu apa? Untuk membahas masalah-masalah tentang klien. Ya, jadi klien itu jadi tahu tentang kondisi sakitnya, ya, bagaimana prognosis penyakitnya, apakah semakin memburuk atau semakin membaik, apa yang harus dilakukan, ya, misalnya makanannya, ya, kesehatannya, ya, untuk meningkatkan kesehatan, ya, bagaimana cara merawat sakitnya dan sebagainya, tidak hanya kepada pasien, juga keluarga pasien. Jadi kontribusi setiap anggota tim itu akan paham ya tentang gimana sih cara-cara meningkatkan mutu mutu yang baik dalam melakukan asuhan kesehatan ke pasien. Tujuan dari kolaborasi tim tentunya banyak sekali ya manfaatnya gitu. Yang jelas bisa memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas ya, sesuai dengan keahlian tadi ya dari masing-masing profesionalnya. Produktivitas menjadi maksimal ya, karena efektif dan efisien ya, menghemat waktu tapi efektif ya, jadi tidak terlalu lama dalam merawat pasien, cukuplah waktunya ya, sesuai, efektif, efisien ya, sehingga karena kolaborasi tadi ya, saling ada ilmu yang masuk ya, apa namanya, dalam merawat pasien, sehingga bisa meningkatkan kepuasan pada pasien juga dan meningkatkan kepuasan pada kinerja dari masing-masing profesionalisme tadi ya, dari masing-masing tenaga kesehatan. Kemudian meningkatkan konvensitas antar profesional ya, jadi interaksinya akan lebih bagus, perannya lebih jelas, dan menumbuhkan komunikasi kualitas tadi ya, menghargai, menghormati, dan memahami orang lain. Ini adalah hubungan kolaborasi tim di rumah sakit ya. Jadi misalnya ada dokter, perawat, ahli gizi ya, petugas lab, administrasi, yang pegawai apa namanya, petugas radiologi ya, IPSRS dan lain-lain, itu semuanya adalah fokus kepada pasien ya, fokus pada pasien. Nah, ini semua dokter, perawat, ahli gizi itu berkolaborasi juga dengan pegawai lab, apa namanya, petugas lab, petugas administrasi gitu ya. Dan semuanya itu nanti adalah fokus ke klien atau pasien ya, untuk kesembuhan pasien ya, bagaimana
pasien bisa menjadi puas ya terhadap pelayanan semuanya ini gitu ya. Karena mutu rumah sakit tidak hanya tergantung dari perawat saja ya, tapi tergantung dari semua aspek tim pelayanan kesehatan termasuk administrasinya. Komunikasi dengan tim kesehatan lain ya, perawat itu menjalankan peran itu butuh interaksi ya dengan tim pelayanan. Unsur yang membentuk hubungan perawat dengan pasien itu adalah yang diterapkan dalam namanya hubungan sejawat ya. Sejawat ini enggak hanya dengan perawat dengan perawat ya. Fokus pada pembentukan lingkungan kerja dan tujuan tatanan klinis. Komunikasi ini fokusnya pada pembentukan tim ya, fasilitasi proses kelompok, kolaborasi, ada konsultasi juga, ada delegasi ya. Jadi misalnya kamu perawat ya ada tugas misalnya ikut pelatihan atau seminar gitu di daerah lain gitu. Nah, harusnya kamu nih yang nge pagi gitu, tapi karena ada tugas ya bisa didelegasikan tugas itu ke perawat lain ya atau tim lain gitu. Kemudian supervisi, jadi ada pemantauan pengawasan ya perawatnya kinerjanya benar apa enggak nih. Kalau pakai kalau merawat pasien misalnya perawatan luka, pakai SOP atau standar operasional prosedur yang benar apa enggak gitu. Jadi dicek oleh supervisi ya. Supervisi itu tidak harus perawat juga ya. Jadi bisa perawat yang ini yang di atas ya, manajernya ya, manajer keperawatannya gitu ya. Atau bagian yang memang khusus untuk mensupervisi atau mengecek ya apakah pelayanan yang diberikan itu sudah sesuai atau belum. Tidak hanya perawat saja yang disupervisi ya, termasuk dokter ya, tadi petugas kesehatan yang lain itu juga disupervisi sesuai dengan bidangnya. Kemudian kepemimpinan ya, menciptakan kepemimpinan ya dan manajemen yang baik tentunya. Gitu. Di dalam lingkungan kerja itu ada perawat dan tim kesehatan itu butuh juga namanya interaksi sosial ya dan hubungan terapeutik ya. Hubungan terapeutik itu komunikasi yang bertujuan untuk kesembuhan pasien ya. Di sini akan membangun kepercayaan dan nantinya akan memperkuat hubungan antara tim tadi. Perawat membutuhkan persahabatan juga, dukungan, bimbingan, dorongan ya supaya apa? Tidak ada stres ya dalam bekerja ya. Sehingga akan tercipta lingkungan kerja yang bagus ya, yang harmonis ya, yang dengan rekan kerja tadi saling menghargai, menghormati gitu. Keberhasilan kelompok itu bergantung pada hubungan yang baik ya di antara tim, terutama pemimpin timnya ya dengan anggota tim. Jadi kalau pemimpinnya baik, yang saling menjaga keharmonisan, ya adil dalam hal ini tidak membeda-bedakan antara petugas kesehatan A dengan B gitu ya, nggak ada yang membedakan seperti itu, maka akan menjadi keberhasilan ya. Prinsipnya bagaimana sih prinsip dalam apa namanya komunikasi ya dalam tim pelayanan kesehatan. Jadi yang pertama seluruh anggota tim itu harus bebas mengemukakan ya menjelaskan pandangan mereka. Jadi silakan menurut perawat A bagaimana, perawat B bagaimana, menurut dokter A bagaimana, menurut ahli gizi C bagaimana gitu. Ya, jadi bebas untuk mengemukakan pendapat. Itu yang prinsip komunikasi yang harus dilakukan. Jadi ketika kalian akan berkomunikasi dengan orang lain, kita mendengarkan, jadi pendengar yang baik ya. Biarkan anggota tim yang lain mengemukakan pendapatnya mereka ya menurut pandangan mereka ya. Kemudian sebuah pesan atau komunikasi ya baik lisan maupun tertulis itu harus dinyatakan dengan jelas ya. Jadi dalam bahasa ungkapan yang bisa dipahami. Ya, seperti mata kuliah sebelumnya saya sudah kasih tahu ya bahwa komunikasi itu bisa lisan dan tertulis ya. Apalagi kalau perawat itu kan ada dokumentasi keperawatan ya kemarin ya di catatan eh, yang terintegrasi ya, catatan terintegrasi ya. Di situ harus dengan bahasa yang bisa dipahami ya, tulisannya juga bisa dimengerti. Kalau pakai singkatan itu udah pakai singkatan-singkatan yang memang sudah familiar ya masing-masing petugas kesehatan atau sudah baku memang ya. Nah, itu. Kemudian komunikasi punya dua unsur.
ada pengirim dan penerima. Ini juga udah belajar di awal awal komunikasi mata kuliah ya, komunikasi dasar ya. Di situ ada komunikan dan komunikator ya. Bila pesan yang dikirim tidak diterima, komunikasi itu tidak berjalan, maka eh, dengan demikian pemimpin tim harus pakai cara ya untuk memeriksa ya apakah komunikasinya itu udah jelas apa belum. Jadi perlu ada feedback, ditanyakan apakah sudah paham, sudah coba tadi apa yang disampaikan. Nah, itu bisa ditanyakan. Jadi tidak hanya tanya paham atau belum, tapi juga ada pertanyaan yang apakah yang saya sampaikan itu sudah ditangkap oleh penerima pesannya. Kemudian perselisihan, pertentangan itu adalah hal yang normal ya dalam hubungan antar manusia, komunikasi. Tidak hanya pada petugas kesehatan saja, misalnya kamu komunikasi sama orang tuamu juga kan ada perselisihan, ya itu adalah hal yang normal. Tapi bagaimana cara untuk menghasilkan hasil komunikasi yang konstruktif? Konstruktif itu yang baik gitu ya. Tidak ada menyakiti, menyampaikan pesan dengan asertif, dengan bahasa yang sopan. Permisi dokter, kalau menurut pendapat saya itu seperti ini, gitu kan ya. Nah itu penting itu ya, mengungkapkan hal-hal yang seperti itu. Misalnya kamu sama teman sejawat, sama-sama perawat gitu. Kalau menurut pandangan saya, ya ini mohon maaf ya berbeda dengan pendapat Anda gitu. Nah, itu adalah cara-cara untuk apa namanya mengungkapkan pendapat tanpa menyakiti orang lain ya, tidak apa destruktif ya, tidak jelek tapi konstruktif. Oke. Hubungan perawat dan dokter itu merupakan bentuk yang hubungan interaksi yang telah cukup lama dikenal ya ketika memberikan bantuan pada pasien. Perawat itu bekerja sama dengan dokter dalam berbagai bentuk ya. Perawat mungkin bekerja di lingkungan di mana kebanyakan asuhan keperawatan bergantung pada instruksi medis ya, instruksi dari dokter gitu. Tapi sebenarnya perawat juga mempunyai asuhan keperawatan tersendiri ya dari pengkajian hingga evaluasi ya yang kalian sudah tahu. Nah, perawat di ruang perawat intensif itu bisa mengikuti standar prosedur yang ditetapkan dan mengizinkan perawat untuk bertindak lebih mandiri. Jadi intinya dalam melakukan kerjasama itu harus ada kolaborasi. Misal dokter ya memberikan obat anti kejang misalnya ke pasien. Ternyata pasiennya udah nggak kejang, tapi dokter masih meresepkan obat anti kejang ya ke pasien. Nah itu kan perawat yang 24 jam dengan shift ya, shift pagi siang sore gitu kan, siang malam gitu kan. Nah itu mengetahui ya harus melaporkan kepada dokter sehingga dokter akan bertindak sesuai dengan kondisi pasien yang terkini gitu. Jadi misalnya udah nggak kejang ya berarti dokter akan stop obatnya. Dok, mohon maaf ini pasien A ya udah tidak kejang, apa tidak sebaiknya diberhentikan dulu ya dok obat anti kejangnya. Oh udah nggak kejang ya, oke 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 terima kasih ya infonya ya. Ya berarti ini harus di stop ya untuk obat anti kejangnya gitu ya. Jadi ada kolaborasi yang seperti itu ya. Komunikasi antara perawat dengan dokter itu bisa berjalan dengan baik ya, dengan kedua pihak kolaborasi dengan baik juga ya dengan tenaga medis ya itu. Terus itu adalah komunikasi perawat dengan dokter ya. Dokter sebenarnya juga butuh bantuan perawat ya memberikan data-data ya kayak tadi ya. Oh data, oh sekarang udah nggak kejang ya, oke gitu kan ya. Itu data dari asuhan keperawatannya ya sehingga dokter itu akan apa ya akan tahu nih apa yang harus dilakukan dari tindakan medisnya gitu. Termasuk untuk mendiagnosa secara pasti penyakit pasien itu juga butuhkan data-data perawat juga gitu. Oh dok, ini kemarin dicek lab, oh hasilnya ternyata HB-nya rendah, trombositnya turun dan sebagainya. Ya, tidak normal gitu. Dan itu adalah hasil-hasil dari data-data perawat yang bisa disampaikan ke dokter, ya. Kemudian komunikasi antara perawat dengan perawat. Nah, ini ya, perawat dengan perawat. Nah, perawat dengan perawat, bayangkan kamu perawat, komunikasi dengan perawat, gitu kan ya. Nah, sesama perawat itu komunikasi itu wajib penting banget ya, banget, 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 banget. Apalagi dalam melakukan tindakan, ya jangan sampai perawat A sudah memberikan obat suntik ya, sudah ngasih suntikan ke pasien, nanti perawat B ngasih juga di waktu yang sama dengan dosis yang sama kan nanti jadinya overdosis gitu kan ya. Nah, itu akan apa namanya bahaya ya buat
pasien, kondisi pasien, sehingga perlu sekali namanya komunikasi antar perawat. Dan komunikasinya harus didasari dengan ini, hubungan profesional, hubungan struktural, dan ada namanya hubungan intrapersonal. Jadi harus dibedakan. Karena perawat dengan perawat itu kan ketemunya seringnya bareng-bareng terus kan ya, apalagi yang shift, satu shift gitu kan ya. Jadi apapun permasalahan perawat dengan perawat, apalagi kalau ada masalah pribadi gitu ya, tidak dibawa-bawa ke dalam hubungan yang profesional. Jadi ketika bekerja ya udah hubungannya profesional, ya tidak ada hubungan pribadi. Ya, misalnya kamu ada masalah apa dengan perawat tersebut gitu ya. Dan hubungan struktural, struktural ini hubungan dengan tim ya tadi. Perawat itu kan ada yang secara hierarki kan ada yang jadi kepala ruangan ya, nanti ada juga jadi selain Karu itu ada kepala tim ya, nanti punya anggotanya ya, anggota timnya, ada yang jadi perawat primer, ada yang jadi perawat pelaksana gitu ya. Itu adalah hubungan struktural ya, secara hierarki bagaimana siapa pemimpinnya ya jelas kepala ruangannya ya. Kepala ruangan punya uh, tim, yaitu dengan ada kepala tim dan anggota timnya gitu ya, yang terdiri dari perawat-perawat juga. Kemudian hubungan intrapersonal ya. Jadi di sini hubungan intrapersonal ini yaitu hubungan antara satu perawat ya dengan satu perawat yang lain, atau dua perawat yang lain, atau bahkan lebih ya dengan yang lain. Ini biasanya dipakai saat apa namanya melakukan komunikasi tadi, saling diskusi ya, saling mengungkapkan pendapat ya untuk menyelesaikan masalah pasien. Nah, terus selanjutnya komunikasi perawat dengan fisioterapi ya, antara perawat dengan fisioterapi. Perawat bekerja dengan fisioterapi dalam bentuk kolaborasi ya. Fisioterapi itu banyak ya, ada fisioterapi yang buat misalnya pasien habis fraktur itu kan butuh fisioterapi ya untuk nantinya bisa jalan. Ini kapan bisa jalan, bisa latihan jalan kapan gitu ya dan sebagainya ya. Fisioterapi itu banyak banget ya jenisnya ya. Kemudian ini adalah bentuknya kolaborasi ya, kolaborasi di mana yaitu perawat menyampaikan ya eh, nilai-nilai kemajuan klien misalnya. Oh dia habis dioperasi tanggal sekian jam sekian. Oh berarti nanti setelah 3 hari lagi baru bisa latihan ya gitu. Nah latihan fisioterapi gitu. Nah hal-hal itu juga adalah termasuk jenis kolaborasi ya, sama dengan tadi yang saya contohkan perawat dengan dokter ya. Oke, kemudian dengan farmasi. Nah, kalau farmasi itu hubungannya dengan pengobatan. Nah, dalam arti di sini harus jelas ya, harus dikonsultasikan setiap obat yang dipesan ya, dan harus turut bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan tentang pengobatan bersama tenaga kesehatan lain. Petugas farmasi ya, apoteker ini sebenarnya adalah tinggal mengambil obat ya dari advis dokter yang sudah diresepkan oleh dokter. Nah, kalau petugas farmasi ini ya sebenarnya ngecek juga, ngecek nih obatnya apakah sudah sesuai dengan advis dokter atau tidak. Dengan perawat juga cek juga, cross check ya. Tadi kayak tadi misalnya pasiennya udah nggak kejang gitu kan, nggak perlu anti kejang gitu ya. Misalnya dokter sudah tidak meresepkan, tapi petugas apoteker membacanya masih meresepkan gitu ya. Jadi di situ nanti ada tambahan obat, ternyata masih ada obat anti kejang gitu. Nah, perawat perannya di sini bisa komunikasi dengan petugas farmasinya ya. Ini mohon maaf ya petugas farmasi ya, ini obatnya ada kelebihan ya, yaitu obat anti kejang. Sedangkan pasiennya sekarang kondisinya sudah stabil, tidak ada kejang-kejang lagi gitu. Oh begitu. Oh terima kasih ya sudah dicek gitu. Nah, itu adalah bentuk komunikasi perawat dengan farmasi contohnya ya. Nah, harus saling memberikan apa namanya informasi ya tentang obat-obatan. Misalnya juga ini mana obat yang bisa dicampur, mana yang bisa diminum bersamaan, mana yang diminum sebelum makan, mana yang diminum setelah makan ya. Obatnya diminum 2 kali 1 ya, 2 kali 1 100 miligram, berarti setiap dalam 24 jam minum obatnya hanya 2 kali ya, sekali minum hanya 100 miligram gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu perlu dikonfirmasi juga ya, ditanyakan dan sebagainya. Kemudian dengan ahli gizi ini konsultasi dengan konsumsi ya, makanan yang dikonsumsi oleh pasien ya terkait
apakah ada misalnya kalau orang tipes itu kan nggak boleh makan yang pedas, nggak boleh makan yang nasi dulu ya, biasanya lembut-lembut dulu kayak bubur gitu. Nah, itu perlu dikomunikasikan kepada ahli gizi ya supaya ketika makanan datang itu benar-benar sesuai dengan kondisi penyakit pasiennya. Nah, terus apakah ada obat ya, hal-hal yang bisa menghambat penyerapan ya dari obat tersebut. Nah, itu penting untuk dikomunikasikan. Rapat tim kesehatan ya. Ini adalah eh, bisa biasanya dilakukan pada rapat yang multidisiplin ya. Jadi khusus masalah-masalah manajerial ya, berkesinambungan, bagaimana mengurangi kesalahan informasi ya, pemberian informasi, pelayanan kesehatan dan bisa meningkatkan koordinasi. Jadi seluruh tim kesehatan itu kumpul untuk melakukan rapat ya, evaluasi dari tindakan-tindakan atau kerjasama yang sudah dilakukan, apakah ada kekurangan ya, apakah ada yang harus diperbaiki atau ada yang harus ditingkatkan ya. Nah, itu penting dalam rapat kesehatan. Kemudian ada juga namanya case conference ya. Sebagai gambaran ini adalah diskusi antara berbagai tim kesehatan ya, perawat, dokter, anggota profesi lain ya. Itu saling diskusi untuk apa? Membahas ya, membahas tentang kasus pasien ya. Biasanya ini dilakukan pada pasien-pasien yang nggak sembuh-sembuh di rumah sakit ya, ini kenapa, ada apa, why gitu ya. Nah, itu bisa tuh dilakukan case conference, jadi kasusnya dibuka, dibahas ya di depan pasien dan keluarga ya, kliennya bagaimana makanannya Bu, apakah sudah atau belum, mungkin dikiranya sama perawat dokter udah makan makanan yang dari rumah sakit, ternyata dia pesan beli sendiri misalnya ya. Nah, itu kan apa namanya, bisa eh, menghambat ya, menghambat penyembuhan pasien yang jadinya perawatannya akan lebih lama. Gitu. Nah, itu dengan case conference ya. Jadi mengenal kasus dan permasalahan, mendiskusikan kasus untuk mencari alternatif dari apa namanya, jawaban ya, dari meningkatkan apa namanya, penyelesaian masalahnya gitu ya. Sebenarnya masalahnya di mana ya, dan ini harus diperbaiki, harus segera karena harus apa namanya, jangan sampai kondisinya makin buruk pasiennya gitu ya. Jadi juga meningkatkan pengetahuan, wawasan ya pada pasien, pada keluarga sehingga saling kolaborasi juga antara tim kesehatan dengan yang merawat dan yang dirawat gitu. Hambatan lain dalam komunikasi tim kesehatan itu bisa menjadi emosional ya, daripada fokus pada masalah ya, tidak, nggak boleh menyalahkan orang lain atau tertutup, nyimpet-nyimpet atau tidak terbuka ya terhadap apa namanya, permasalahan gitu. Jadi saling terbuka ya, tidak menghargai, nah itu, atau menyalahkan, oh gara-gara masnya sih makannya misalnya pesen bakso terus gitu misalnya, pedes-pedes pula, nah ini kapan sembuhnya, yang tidak menyalahkan yang seperti itu tapi lebih pakai bahasa yang lebih asertif. Nah, kalau penyakit tipes itu kan ususnya luka ya Mas gitu. Masnya tadi kita bahas ternyata di luar makanan rumah sakit itu sering makanan ini ya, beli ya. Nah, itu tadi keluarga mengungkapkan makan bakso. Nah, bakso itu kan nggak lembut ya, kondisinya harus dikunyah-kunyah lama gitu ya, baru bisa ditelan dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau misalnya masih kasar, nah kan karena usus luka, jadinya kan memproses makanan yang kasar tadi itu akan lama. Nah, akan susah. Namanya ususnya lagi luka, terluka gitu kan ya. Nah, itu nanti lama-lama kalau lukanya nggak sembuh-sembuh, itu karena makanan yang dikonsumsi tidak tidak sesuai dengan kondisi sakit masnya, tidak ada penyerapan makanan yang baik ya, sehingga ususnya menjadi lebih tambah lukanya. Yang tadi lukanya misalnya cuma 2 cm gitu kan ya, nambah lagi. Nah, kalau lama-lama lukanya bertambah ya, itu akan menyebabkan perforasi usus atau perdarahan di usus. Nah, nanti ususnya jadi ada perdarahan, itu bahaya itu ya, harus ada tindakan operasinya ya untuk membetulkan usus yang tadi sudah perforasi ya, termasuk tadi dikatakan keluarga kalau
sering bolak-balik kamar mandi, ya, tidak apa namanya, tidak bed rest total. Nah, itu juga bisa meningkatkan usus menjadi lebih luka gitu. Jadi bisa disampaikan dengan bahasa yang bisa dipahami dengan baik ya oleh pasien dan keluarga, sehingga pasien jadi ngerti, oh ini konsekuensinya akan seperti ini, bahayanya seperti ini gitu ya. Gitu. Oke, lanjut. Ada namanya tren dan isu komunikasi multidisiplin dalam pelayanan kesehatan. Ya, tren itu adalah informasi yang terjadi saat ini yang biasanya sedang populer di kalangan masyarakat berdasarkan fakta. Ya, jadi fakta itu tren, ya. Terus dikomunikasikan, udah begini-begini, tapi berdasarkan fakta itu tren. Terus kemudian isu-isu adalah yang diperkirakan, ya, diperkirakan bisa terjadi, bisa saja juga tidak gitu ya, untuk masa datang. Nah, ini tren dan isu yang terkait dengan aplikasi komunikasi antara perawat dengan dokter. Ya, perawat dengan dokter itu ini ada tren ya. Tren itu aspek positif ya timbul jika hubungan kolaborasi dokter perawat berlangsung dengan baik. Ini ada hasil penelitian dari Kramer dan Pamalenberg ya. Di sini hasil eh, tidak hanya ini ada riset ya, riset penelitian pada 14 rumah sakit. Hubungan dokter perawat itu bukan hanya mungkin dilakukan, tapi juga berdampak langsung pada hasil yang dialami pasien. Jadi kalau misalnya hubungan dokter perawat itu korelasinya bagus, positif, ya maka akan menghasilkan kualitas hasil perawatan ya yang baik oleh kepada pasien. Ada hambatan ya ini yang menjadi tren isu ya. Dokter cenderung pria dari tingkat ekonomi lebih tinggi biasanya fisiknya lebih besar dibandingkan perawat, sehingga iklim dan kondisi sosial mendukung untuk dominasi dokter. Jadi kayak dokter itu kayak lebih apa ya, kayak ya itu kayak atasan bawahan jadinya seperti itu. Nah itu ini dari penelitian lain ya kayak gitu. Nah ini contoh tren isu dokter perawat. Kemudian ada juga hasil observasi penulis ya di rumah sakit, perawat memberikan asuhan keperawatan itu belum bisa melaksanakan fungsi kolaborasi khususnya dengan dokter. Nah, itu mungkin ada apa sih kecenderungan komunikasinya buruk ya, kayak pakai wuh gitu ya kalau mau ngomong ke dokter ya kayak nggak enak atau apa gitu ya, dokter juga ngasih info kadang sedikit-sedikit. Nah itu ini yang menjadi tren isu. Nah ini harus diatasi ya dengan komunikasi multidisiplin. Kemudian perawat dengan perawat. Nah ini kalau tren isunya perawat ini biasanya perawat yang dalam satu ruangan, misalnya si perawat A ya, itu satu shift ya, satu ruangan dengan perawat B, maka ini akan sulit banget. Tapi ketika dengan perawat C yang beda ruangan, ya misalnya perawat C itu perawat anak gitu kan ya, ini komunikasinya beda ya, kamu perawat bedah gitu kan ya. Nah itu menjadi ada hambatan ya dibanding komunikasi dengan perawat yang bertugas di ruangan itu sendiri. Nih tren isunya. Kemudian perawat dengan apoteker ya. Perawat bertanggung jawab melakukan interpretasi yang tepat terhadap order obat yang diberikan. Isunya adalah komunikasi itu sering terjadi, perawat apoteker itu adalah order obatnya yang dituliskan tidak dapat terbaca. Nah, ini bahaya. Nah, sehingga nanti kalau ada misinterpretasi itu harus jelas ya perawat ya, siap ya untuk bisa membaca dengan jelas, termasuk apotekernya juga bisa terbaca gitu. Jadi tulisannya itu misalnya dokter kan kadang nulisnya orang-orang kan biasanya perawat kan akan interpretasikan nih order obatnya ini obat ini berapa kali miligram gitu ya. Nah itu harus jelas. Kesalahan pemberian dosis obat itu bisa dihindari bila perawat dan apoteker itu paham tentang dosis masing-masing yang diberikan. Ya perlu cek ulang juga tentang obatnya ya, kesesuaian dosis obat. Kemudian perawat dengan ahli gizi ya, isunya itu adalah tidak mengkomunikasikan ya perawatnya kepada ahli gizi tentang obat-obatan yang dipakai pasien ya, sehingga pemilihan makanan oleh ahli gizi bisa menghambat dari penyerapan obat tersebut. Nah ini yang harus ada komunikasi, ini pasiennya dapat obat begini 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 gitu ya, itu juga harus disampaikan, tidak hanya tentang penyakit medis saja. Oke, sekian untuk kuliah hari ini. Ada kata-kata motivasi untuk hari ini. Susah saat muda itu biasa. Susah sampai tua itu lain cerita.
Jadi jangan sampai kamu itu apa namanya malas ya atau menyepelekan suatu tugas kuliahmu ya di saat muda ya kamu santai-santai ya hingga nanti tua itu masih susah ya tidak ada perubahan ya mending susah sekarang di waktu muda ya kamu bekerja keras untuk mencapai cita-citamu jadi perawat profesional ya untuk nanti tuanya kamu bisa bisa happy ya bisa menjalani masa tua dengan baik. Sekian dari saya. Kalau ada salah mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.